107,9 Spektra FM, suaranya generasi beraksi. Halo Sobat Spektra, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Senang banget rasanya bisa kembali nemenin kalian dalam program Spektra Edu Talk bareng aku, yang siap nemenin kamu selama 5 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan penting dalam dunia media, yaitu peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Nah, Sobat Spektra, pernah gak sih kalian menonton atau mendengarkan siaran yang menurut kalian tuh kayak kurang pantas? Misalnya, mengandung kekerasan, kata-kata yang kasar, atau tayangan tidak sesuai untuk anak-anak. Ternyata di Indonesia ada aturan khusus loh yang mengatur semua itu. Aturan tersebut dikenal dengan P3 dan SPS. Nah, sebelum membahas lebih jauh nih, kita harus pahami dulu apa itu hukum penyiaran. Nah, hukum penyiaran adalah aturan yang mengatur seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari proses produksi, penyebaran, sampai pengawasan isi siaran kepada masyarakat. Tujuannya agar siaran yang ditayangkan tetap sesuai dengan norma, etika, dan kepentingan publik. Di Indonesia sendiri, dasar hukum penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dari undang-undang tersebut, lahirlah yang namanya Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran atau SPS yang diawasi langsung oleh KPI, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Lalu, apa sebenarnya P3 itu? Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 merupakan aturan yang berisi norma, etika, batasan, dan prinsip yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi. P3 dibuat agar isi siaran tetap sopan, mendidik, serta menghormati nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Tujuan P3 sendiri diantaranya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati norma agama dan budaya, menjunjung hak asasi manusia, melindungi anak dan remaja, menegakkan prinsip jurnalistik dan demokrasi. Nah, yang artinya media penyiaran tidak boleh sembarangan menayangkan konten hanya demi hiburan atau popularitas saja. Selain P3, ada juga yang disebut dengan SPS atau Standar Program Siaran. SPS merupakan aturan teknis mengenai isi program siaran. Jadi, SPS itu mengatur apa saja loh yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam siaran. Misalnya, tidak boleh mengandung unsur kekerasan berlebihan, tidak menampilkan pornografi, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak menampilkan ujaran kebencian. Nah, SPS berlaku untuk semua lembaga penyiaran, mulai dari lembaga penyiaran publik, swasta, hingga komunitas. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan tayangan yang sehat, informatif, edukatif, dan berkualitas. Sobat Spektra, tau gak sih? Penerapan P3 dan SPS dalam dunia penyiaran itu sangat penting loh, karena media memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Misalnya ya, jika sebuah acara televisi menampilkan kekerasan atau kata-kata kasar secara terus-menerus, maka hal tersebut bisa berdampak buruk terutama bagi anak-anak dan remaja. Karena itu, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi seluruh isi siaran. Jika ada pelanggaran, maka KPI dapat memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga penghentian program siaran loh. Mantep banget kan? Dengan ada pengawasan ini, diharapkan media penyiaran di Indonesia dapat menjadi media yang lebih bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Sobat Spektra, kalau kita perhatikan sekarang ini ya, perkembangan media penyiaran memang sangat cepat banget gak sih? Tidak hanya televisi dan radio, tetapi juga media digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai usia. Karena perkembangan tersebut, tantangan dunia penyiaran juga semakin besar. Banyak program dibuat untuk menarik perhatian penonton agar mendapatkan rating tinggi. Namun sayangnya, terkadang ada juga loh tayangan yang justru mengabaikan nilai etika dan pendidikan. Contohnya, seperti penggunaan bahasa kasar dalam acara hiburan, candaan yang menghina seseorang, penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya, hingga tayangan yang terlalu mempertontonkan kekerasan. Nah, disinilah pentingnya keberadaan P3 dan SPS sebagai pedoman agar media tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, Sobat Spektra,
Kalian tahu juga nggak sih, selain lembaga penyiaran dan KPI, ternyata masyarakat juga memiliki peran penting loh dalam mengawasi siaran. Jika masyarakat menemukan tayangan yang dianggap melanggar aturan, masyarakat itu dapat memberikan kritik atau melaporkannya kepada KPI. Partisipasi masyarakat ini penting loh, karena kualitas penyiaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau media saja, tetapi juga seluruh masyarakat sebagai penikmat siaran atau sebagai audiens. Semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap kualitas tayangan, maka semakin baik pula perkembangan dan penyiaran di Indonesia. Jadi Sobat Spektra, dari semua pembahasan hari ini, kita dapat memahami bahwa dunia penyiaran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aturan P3 dan SPS, kualitas siaran di Indonesia diharapkan menjadi lebih baik, lebih mendidik, serta mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas. Dan tentu saja kita sebagai masyarakat juga perlu menjadi penonton dan pendengar yang cerdas dengan memilih tayangan yang bermanfaat dan sesuai nilai-nilai positif. Ya ampun, udah 5 menit berlalu ya. Oke, sekarang waktunya hiburan. Ini dia. Tahu gak sih guys, arti dari lagu Kelingan Mantan dari NDX ini tuh menggambarkan seseorang yang teringat akan mantan kekasih yang dulu berjanji udah setia hingga mau memisahkan gitu. Namun kenyataannya janji itu dilanggar dan meninggalkan luka yang amat mendalam. Oke Sobat Spektra, itulah pembahasan kita hari ini mengenai peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membuat kita lebih memahami pentingnya etika dalam dunia penyiaran. Aku Tia pamit undur diri. Makasih banget ya karena udah dengerin siaran aku dari awal sampai akhir. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107,9 Spektra FM. Suaranya generasi beraksi. Bye-bye.